Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Diaparos, NIM A11 2019 11901, dan saya adalah mahasiswa PNMB Batch 2 IPT Pegadaian Kanwil 11 Semarang. Saya magang terhitung mulai 10 Oktober 2022 sampai dengan 28 April 2023. Dan saya akan mempresentasikan mengenai proyek akhir yang saya buat, yakni Logistic Tools. Logistic Tools adalah aplikasi pendataan milik Departemen Logistik yang saya kembangkan. Terkait pengembangan ini, saya mengembangkan fitur kunci kombinasi berangkas yang dienkripsi dengan MD5, serta saya juga meningkatkan fungsionalitas dashboard dengan basis CRUD atau Create Read Update Delete menggunakan PHP natif. Saya mengembangkan aplikasi ini adalah tidak lain tidak bukan untuk meningkatkan keamanan data aplikasi yang masih belum cukup. Tujuan pembuatan aplikasi ini adalah untuk meningkatkan keamanan aplikasi, meningkatkan keamanan data perusahaan, serta mempermudah pekerjaan staf logistik. Kemudian untuk fitur yang disediakan oleh aplikasi ini ada beberapa. Yang pertama, kunci kombinasi. Pada fitur ini akan ditampilkan data kode berangkas putar yang dimiliki tiap cabang PT Pegadaian. Saya menyanyikan kode tersebut dengan MD5. Kemudian yang kedua ada SHGB atau sertifikat hak guna bangunan milik kantor cabang dengan sistem dashboard. Yang ketiga ada CCTV, yaitu pelaporan kondisi CCTV tiap cabang PT Pegadaian yang saya buat juga dengan sistem dashboard. Selanjutnya ada gedung sewa, yaitu pendataan gedung yang disewa oleh PT Pegadaian, dan aset inventaris dan non-inventaris atau pendataan aset inventaris dan non-inventaris Departemen Logistik. Selanjutnya juga ada lahan, yaitu lahan yang disewakan milik PT Pegadaian kepada pihak-pihak tertentu. Selanjutnya untuk output dari aplikasi ini adalah pertama, pengembangan yang dilakukan ini berupa meningkatkan keamanan data dengan MD5 saat login dan juga ketika penginputan kunci kombinasi. Yang kedua, untuk meningkatkan fungsionalitas aplikasi, saya juga membuat sistem dashboard dengan CRUD menggunakan SAM 8025 dan juga PHP natif. Dan berikut ini adalah beberapa screenshot aplikasi Logistic Tools. Yang pertama, untuk halaman kunci kombinasi. Di halaman ini, pengguna diminta untuk menginputkan nama cabang, nama pemegang kunci, nama ibu kandung, dan kunci kombinasi. Yang setelah diinputkan, datanya masuk ke database, dan juga bagian kunci kombinasi otomatis terenkripsi dengan MD5. Kemudian pada halaman aset inventaris, itu merupakan data aset lancar atau yang digunakan dalam jangka pendek PT Pegadaian. Contoh aset inventaris di sini ada pendingin ruangan atau AC, peralatan karaoke, televisi, tablet, dan peralatan kamera. Dan untuk aset inventaris ini, data yang diinputkan ada kode cabang, aset inventaris, nomor register, kode passion, dan lain sebagainya. Untuk mengakses menu ini, aset inventaris diperlukan second authorization setelah login. Itu ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab untuk melindungi data ini. Kemudian aset non-inventaris, ini merupakan aset jangka panjang. Terdapat pendataan data-data seperti data rak barang, source system, diamond selector, termogan, dan monitor fisik. Untuk pendataan ini meliputi nomor SRT, tanggal perolehan, outlet, nama barang, jumlah barang, harga barang, keterangan, dan bukti foto barang yang ada di tiap cabang PT Pegadaian Kanwil 11 Semarang. Dan untuk tampilannya masih sama seperti aset inventaris. Di sini juga diminta untuk melakukan second authorization dengan pertanyaan khusus, yaitu nama ibu kandung dan nama ayah kandung. Kemudian selanjutnya gedung sewa. Pada menu ini akan ditampilkan pendataan gedung yang disewa oleh PT Pegadaian sebagai kantor cabang dengan sistem dashboard juga. Dan untuk pendataan yang diminta di sini ada kode cabang, cabang bertanggung jawab, area, tipe gedung sewa, masa sewa, selesai sewa, bulan sewa, harga sewa, dan lainnya. Di sini juga diminta untuk second authorization setelah login, pengguna diminta untuk menjawab pertanyaan unik. Kemudian lahan sewa, yaitu pendataan lahan resmi milik PT Pegadaian yang disewakan dengan sistem dashboard atau CRUD. Pendataan pada menu lahan ini meliputi list aset, nama outlet, cabang, peruntukan, penyewa lahan, masa sewa, dan lain sebagainya. Dan untuk tampilan di webnya juga sama, user diminta melakukan second authorization setelah login dengan menjawab pertanyaan unik, nama ibu kandung, dan nama ayah kandung. Dan untuk menu CCTV, yaitu menampilkan pelaporan kondisi CCTV di tiap cabang PT Pegadaian. Untuk pendataannya meliputi nama cabang, merek CCTV, kondisi pembelian, jumlah kamera, dan lain sebagainya. Untuk tampilan webnya juga masih dilindungi dengan second authorization setelah login dengan menjawab pertanyaan nama ibu kandung dan nama ayah kandung.
Kemudian yang terakhir ada sertifikat hak guna bangunan atau SHGB, merupakan sertifikat yang memberi kuasa kepada pemegangnya untuk mendirikan bangunan di atas tanah yang bukan miliknya. Pendataan di menu ini meliputi jatuh tempo, nomor hak guna bangunan, hak pemilikan, nama outlet, area, dan bos bangunan tiap cabang PT Pegadaian tanggal 11 Semarang. Untuk tampilan webnya, user juga diminta melakukan second authorization setelah login dengan menjawab pertanyaan, nama ibu bandung dan nama ayah kandung. Selanjutnya, saya akan menemukan cara menggunakan logistic tools. Pertama, aktifkan local server dengan membuka SAM, kemudian pilih Apache dan MySQL. Dan untuk membuka database, klik admin. Setelah login, Anda akan masuk ke menu Logistic Tools dan fitur-fitur dapat Anda akses di bagian sini. Dan untuk sebagai contoh, saya akan mengakses menu inventaris di bagian non-dir. Sebelum masuk, Anda akan diminta melakukan autentikasi kedua dengan menjawab pertanyaan unik. Di sini saya klik lanjutkan, dan dia akan muncul pertanyaan ibu kandung dan ayah kandung. Anda bisa menjawabnya sesuai dengan apa yang ada di localhost. Namanya adalah Rina dan Rio. Jadi bisa kita masukkan. Setelah masuk, Anda dapat melihat pendataan ini dengan sistem CRUD. Saya membangunnya dengan sistem CRUD. Untuk bagian read, Anda bisa melihat ini dan page-nya bisa dilihat sampai halaman ke-20. Dan untuk bagian grade, Anda bisa tambahkan data dari sini. Bisa klik di bagian akhir, muncul data yang tadi. Lalu untuk menambahkan foto, kita bisa update di sini. Kita bisa choose file, lalu pilih foto yang ingin di-upload, lalu klik ubah untuk menyimpan. Kita bisa mengisikan data seperti tadi. Dan foto yang telah di-upload masuk ke bagian link dokumen. Untuk foto yang telah di-upload, di bagian hyperlink akan muncul link dokumen. Jika foto belum di-upload, hyperlink akan menampilkan tulisan harus di-update. Dan cara untuk menghapus data per row atau delete, di sini saya menggunakan tombol tong sampah di bagian aksi, bisa kita klik. Dan nanti akan muncul seperti ini. Kita klik OK, kita cek lagi, datanya sudah hilang. Lalu bagaimana jika kita ingin search? Kita bisa klik di sini. Misal karpet, klik search. Nah, nanti dia akan memfilter bagian tulisan yang ada kata karpet, lalu kita reset untuk menghapus. Dan yang terakhir, di sini kita juga bisa mengekspor file data keseluruhan ini menjadi Excel dengan klik di export Excel.